Kubuat mereka syok yang memfitnahku sebagai janda pesugihan, hingga membuat aku dan anakku diusir dari desa. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, seorang janda berusia 32 tahun, menjalani hidup bersama putraku yang baru berusia 7 tahun, Raka. Kami tinggal di sebuah rumah kecil berdinding papan yang berada di ujung desa, nyaris berbatasan dengan sawah milik Pak Lurah. Rumah itu bukan rumah warisan, bukan pula hadiah dari siapa-siapa. Itu hasil kerja keras almarhum suamiku semasa hidup, yang sedikit demi sedikit menabung dari hasil menjadi sopir truk lintas provinsi. Setelah kepergiannya 2 tahun lalu karena kecelakaan tragis di tol, rumah itulah satu-satunya peninggalan yang kurawat sepenuh hati. Setiap hari, aku mengayuh hidup sebagai penjahit rumahan, menerima pesanan dari tetangga, dari mukena, daster, sampai seragam sekolah. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan kami sehari-hari, membayar listrik, dan sesekali membelikan Raka mainan kecil di pasar malam. Raka adalah sumber kekuatanku. Anak itu, meski masih kecil, sudah banyak mengerti arti susah. Ia tak pernah merengek minta jajan seperti anak-anak lain, bahkan sering menolak saat aku menawarkan uang jajan lebih dari biasanya. Ibu simpan saja buat beli benang, katanya suatu kali, membuat hatiku remuk sekaligus bangga. Dia ceria, pintar, dan punya senyum yang selalu bisa mengusir penatku setelah menjahit berjam-jam. Setiap malam, sebelum tidur, kami selalu membaca buku cerita bersama. Raka paling suka dongeng tentang pangeran yang berani melawan naga demi menyelamatkan ibunya. Kadang, ia memintaku menjadi ibu ratu dalam cerita itu, dan ia sendiri jadi pangeran kecil yang menjagaku. Dalam diam, aku berdoa agar ia tumbuh jadi lelaki tangguh dan baik hati, tak seperti dunia yang mulai terasa bengis padaku. Namun, sejak suamiku tiada, perubahan terasa menyelinap perlahan di sekitar kami. Tetangga-tetangga yang dulu sering mampir mengobrol kini hanya lewat dengan tatapan canggung. Ibu-ibu pengajian yang dulu memintaku menjahit gamis mereka mendadak diam, menyetop pesanan tanpa penjelasan. Kadang, saat aku pergi ke warung, kudengar bisik-bisik lirih yang langsung terhenti saat aku mendekat. Aku pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak paham. Tapi hatiku tahu, mereka sedang membicarakan aku. Entah gosip macam apa yang beredar, tapi sejak aku menjanda, kehadiranku seolah menjadi ancaman bagi perempuan lain. Mungkin mereka takut aku merebut suami mereka, atau mungkin hanya karena aku tetap berani tersenyum meski hidupku pahit. Pernah sekali, saat aku menjemur pakaian, kudengar anak Bu Teti berkata, "Itu janda yang suka dandan." Padahal aku hanya memakai bedak tipis agar tak terlihat terlalu pucat di depan anakku. Aku masuk ke dalam rumah dengan dada sesak, tak tahu apakah aku harus marah, menangis, atau tertawa getir. Meski begitu, aku terus bertahan. Aku percaya bahwa selagi aku tidak mengganggu hidup orang lain, aku berhak untuk tenang. Aku bekerja jujur, membesarkan anak dengan kasih sayang, dan tidak pernah berbuat buruk pada siapapun. Aku mengajari Raka untuk tidak membalas hinaan dengan kebencian. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu, di desa kecil ini, menjadi janda bukan hanya status, itu stempel sosial yang menyakitkan. Dan meski aku mencoba menutup telinga dan hati, dunia di sekelilingku tak berhenti menguji kesabaran. Namun, pada saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa badai yang sesungguhnya belum datang. Bahwa hidup yang kukira sudah cukup pahit, ternyata masih bisa lebih getir lagi, dimulai dari suara mesin mobil yang asing, dan tuduhan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Matahari baru saja naik, sinarnya menyelinap lembut di balik tirai jendela dapur saat aku sibuk menyiapkan sarapan untuk Raka. Aroma nasi goreng sederhana dengan telur dan kecap manis memenuhi udara. Raka duduk di bangku kecilnya sambil menggambar dinosaurus kesukaannya di buku gambar usang yang kubelikan bulan lalu. Tidak ada yang aneh. Tidak ada firasat buruk. Hingga tiba-tiba, suara raungan mesin yang dalam dan berat terdengar dari arah jalan depan rumah. Suara itu tidak seperti motor tetangga atau mobil pick-up sayur yang biasa lewat. Ini suara yang asing,
halus tapi berwibawa, seperti suara mesin dari dunia yang tidak pernah menyentuh kami. Aku langsung berhenti mengaduk nasi, meraih lap tangan, dan berjalan ke jendela ruang tamu. Di luar sana, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam terparkir tepat di depan pagar kayu rumahku yang sudah mulai rapuh. Mobil itu mengilap seperti baru keluar dari showroom, bodinya besar dan mencolok, dan plat nomornya dari luar kota. Jantungku berdegup cepat, bukan karena senang, tapi karena bingung. Tak ada satupun orang kaya yang kukenal, apalagi yang tahu rumahku sampai sejauh itu. Raka berdiri di sampingku, menatap mobil itu dengan mata berbinar. "Bu, itu mobil siapa? Keren banget," tanyanya polos, sementara aku sendiri tak mampu menjawab. Hanya gelengan pelan yang keluar dari kepalaku, dan seulas senyum canggung yang tak sampai ke mata. Belum 5 menit berlalu, keramaian mulai muncul seperti semut mencium gula. Beberapa tetangga mulai berdatangan, ada yang berjalan tergesa-gesa, ada yang diam-diam mengintip dari balik tirai rumah mereka. Bu Surti, yang biasanya pura-pura tidak melihatku, kini berdiri di ujung pagar dengan alis terangkat tinggi, menatapku seolah-olah aku mendadak menjadi selebriti yang turun dari langit. Pak RT bahkan terlihat datang dari jalan sebelah, pura-pura hendak memeriksa saluran air, padahal matanya terus-menerus menatap ke arah mobil itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyebut nama Dinda dengan nada yang tak enak di telinga, disusul dengan tawa kecil yang terasa menampar. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, mencoba tetap tenang meski dadaku seperti ditusuk 1000 jarum. Seseorang dari dalam mobil akhirnya keluar. Seorang pria berpakaian rapi, mengenakan kacamata hitam, lalu membuka bagasi. Ia tampak sibuk mengambil beberapa kotak besar, lalu membawanya ke arah rumah. "Maaf, Bu Dinda," tanyanya sopan. Aku hanya mengangguk bingung. "Ini kiriman dari Ibu Haryanto," katanya beliau sangat berterima kasih atas bantuan ibu menjahitkan baju pengantin anaknya. "Oh ya, mobil ini juga dari beliau. Ini surat dan STNK-nya." Tangannya menyodorkan map coklat ke arahku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tak tahu harus merasa bagaimana. Terharu? Syok? Bahagia? Takut? Semua perasaan itu bergulung jadi satu, menabrak pikiranku yang sudah setengah beku. Aku tidak menyangka jasa kecilku menjahit gaun pengantin untuk keluarga Pak Haryanto, orang kaya yang tinggal di kota, beberapa bulan lalu, akan dibalas sebesar ini. Sayangnya, percakapan antara aku dan orang yang mengantarkan mobil tersebut terjadi di dalam rumah. Jadi tak seorang pun tahu isi pembicaraan kami. Yang mereka tahu, ada mobil baru di depan rumahku. Entah dari mana aku mendapatkannya. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, tatapan warga di sekitarku telah berubah. Mereka tak lagi sekadar penasaran. Mereka mencurigai. Mulut mereka memang belum bicara langsung padaku, tapi matanya berkata banyak. Dan aku tahu, badai sedang bersiap menggulung hidupku, dimulai dari 4 roda mewah yang seharusnya jadi berkah, tapi malah menjadi kutukan di mata orang-orang yang hanya tahu menilai dari apa yang terlihat. Keesokan harinya, langit desa terasa lebih gelap, meski matahari tetap bersinar di atas sana. Udara pagi yang biasanya membawa ketenangan kini terasa berat, seolah-olah syarat dengan beban tak kasat mata. Aku berjalan menuju warung Bu Marni untuk membeli beras dan telur, seperti biasa. Tapi kali ini, langkahku terasa berbeda. Pandangan orang-orang yang kutemui di jalan begitu terang-terangan, seakan mereka ingin menelanjangiku dari ujung kepala sampai kaki. Beberapa dari mereka pura-pura sibuk menyapu atau menjemur pakaian, tapi matanya tak lepas dari sosokku. Yang lain sengaja memperlambat langkahnya saat berpapasan, agar bisa menatap lebih lama dan mungkin mendengar langsung jika aku mengucapkan sesuatu yang bisa mereka salah artikan. Begitu aku tiba di warung, suasana mendadak hening. Bu Marni yang biasanya ramah menyapaku dengan senyum lebar, kini hanya mengangguk singkat, lalu melirik ke arah seorang ibu yang berdiri di dekat rak mie instan. Katanya dapat mobil dari hasil pesugihan. Bisik ibu itu, cukup keras untuk kudengar. Dulu suaminya baik, tiba-tiba mati muda. Sekarang muncul mobil mewah. Kebetulan banget ya. Hatiku tercekat. Tanganku yang hendak mengambil telur mendadak gemetar. Aku ingin menoleh dan membantah. Aku ingin mengatakan bahwa semua itu tidak benar, bahwa aku hanya menjahit gaun dengan sepenuh hati,
dan keluarga Pak Haryanto memberiku hadiah sebagai bentuk terima kasih. Tapi apa gunanya? Orang-orang ini sudah menyusun cerita di kepala mereka. Cerita yang lebih seru dari kebenaran. Cerita yang memberi mereka hiburan dalam rutinitas hidup yang membosankan. Mereka lebih memilih mempercayai dongeng hitam daripada kenyataan yang membosankan. Saat aku kembali ke rumah, mataku panas. Tapi aku tahan. Raka sedang bermain di teras dengan mobil-mobilannya. Senyum polosnya menyambutku, membuat segalanya sedikit lebih ringan. Tapi saat malam tiba, semuanya menjadi gelap, secara harfiah dan batiniah. Sambil melipat kain, aku mendengar suara dari luar rumah. Tawa cekikikan. Bisikan samar. Aku mendekat ke jendela. Di luar, dua remaja duduk di atas sepeda motor sambil menunjuk ke arah rumahku. Rumah janda pesugihan, kata salah satu dari mereka. Jangan-jangan anaknya nanti bisa ngilang-ngilang. Hahaha. Aku menutup tirai dan mundur perlahan, punggungku menempel ke dinding. Lututku lemas. Sakitnya bukan main. Dulu aku takut akan kesepian. Tapi sekarang, yang lebih kutakutkan adalah hidup dalam keramaian yang memusuhiku. Di mana semua orang mengenal namaku, tapi tidak satu pun mengenalku dengan benar. Raka, yang peka terhadap perubahan suasana, memelukku malam itu tanpa bicara. Ia hanya membenamkan wajahnya ke dadaku dan berbisik, "Ibu kenapa?" Aku menggeleng, menahan air mata. "Ibu cuma capek, Nak." Tapi bukan tubuhku yang lelah, jiwaku yang mulai rapuh. Dan malam itu, saat aku berdoa dalam sujud panjang, aku tidak lagi meminta rezeki atau kebahagiaan. Aku hanya memohon satu hal, kekuatan. Karena aku sadar, badai ini belum selesai. Ini baru awal dari fitnah yang akan menguji tidak hanya hidupku, tapi juga masa kecil Raka. Anak kecil yang belum seharusnya mengenal kebencian dunia orang dewasa. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah tinggi. Aku berdiri di depan pintu, melambai pada Raka yang berjalan menuju sekolah dengan tas lusuh di punggung dan bekal sederhana di tangan. Senyumnya masih ada, tapi ada sesuatu dalam langkahnya yang tampak berat, seolah ia menanggung beban yang terlalu besar untuk tubuh kecilnya. Aku tak mau berburuk sangka. Aku hanya berharap, semoga hari ini ia baik-baik saja. Semoga anak-anak lain cukup sibuk bermain untuk tidak menyerap racun dari mulut orang dewasa. Namun harapanku runtuh saat siang menjelang. Pukul 1:30 siang, suara langkah kaki kecil tergesa terdengar dari luar, disusul oleh suara pintu yang dibuka dengan kasar. Raka berdiri di ambang pintu dengan mata merah dan napas tersengal. Wajahnya kusut, bekas air mata masih basah di pipinya. Aku langsung berlari menghampirinya. "Raka, kenapa, Nak?" tanyaku panik. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya meremas ujung bajuku, dan tubuhnya mulai gemetar. Katanya ibu pakai ilmu hitam, ujarnya akhirnya, dengan suara parau yang seharusnya tak dimiliki anak seusianya. Kata mereka, ibu pesugihan, dan aku anak setan. Kalimat itu menusukku lebih dari pisau manapun. Rasanya seperti dunia di sekitarku runtuh dalam sekejap. Aku memeluk Raka erat-erat, seperti hendak melindunginya dari dunia yang kejam. "Tidak, Nak, itu semua bohong. Mereka tidak tahu apa-apa," bisikku berulang-ulang sambil mengelus rambutnya. Ia menangis dalam pelukanku, bukan tangisan manja, tapi tangisan yang lahir dari rasa malu dan bingung yang tak bisa ia pahami. Ia anak baik. Ia tak mengerti mengapa tiba-tiba teman-temannya menjauhinya, mengapa ada anak yang melemparkan kertas bertuliskan, "Anak janda setan," ke dalam tasnya, atau mengapa Bu Guru menatapnya penuh kasihan tanpa pernah benar-benar bertanya apa yang terjadi. Aku ingin menenangkan hatinya, tapi bagaimana bisa, jika hatiku sendiri sudah hancur? Sejak hari itu, semangat Raka berubah. Ia mulai diam. Ia tak lagi antusias menggambar dinosaurus atau mengajak bercanda sebelum tidur. Ia lebih banyak menunduk, dan ketika aku bertanya, ia hanya menjawab pendek. Di malam hari, aku pernah mendengarnya menangis diam-diam di dalam selimut. Aku pura-pura tidak tahu, karena aku tahu, ia juga pura-pura kuat di hadapanku. Aku mulai mempertimbangkan untuk memindahkannya dari sekolah itu. Tapi kemana? Kami tak punya banyak uang. Dan andai pun ada,
Bisakah aku benar-benar melindunginya dari tuduhan kejam yang beredar di desa ini? Tuduhan yang bukan hanya menjatuhkanku sebagai ibu, tapi juga mencemari masa kecil anakku? Fitnah itu menyebar cepat. Lebih cepat dari angin musim kemarau yang membawa debu ke setiap celah rumah. Dan kini aku tahu, aku tidak lagi berperang hanya untuk diriku sendiri. Aku harus berdiri tegak bukan karena aku kuat, tapi karena jika aku roboh, Raka takkan punya siapa-siapa untuk berlindung. Tapi dalam hatiku yang terdalam, ketakutan mulai tumbuh seperti akar, karena aku merasa, desa ini, tempat di mana aku lahir dan dibesarkan, kini perlahan-lahan menolakku dan anakku. Malam itu udara terasa berbeda, tidak hanya dingin, tapi juga syarat dengan kegelisahan yang merayap pelan-pelan ke dalam dinding rumah kami yang tipis. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara samar dari kejauhan yang sulit dikenali, seperti gumam orang yang sedang merencanakan sesuatu. Raka sudah tertidur di kamar dengan pelukannya mengapit boneka dinosaurus kesayangannya. Tapi aku masih duduk di ruang tamu, menjahit pesanan terakhir yang harus kukirim esok pagi. Jemariku bergerak cepat, tapi hatiku tidak tenang. Sejak kejadian di sekolah, Raka menjadi semakin pendiam, dan aku hanya bisa berpura-pura kuat di depannya. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar. Awalnya samar, lalu semakin keras, suara langkah kaki, suara bisik-bisik yang pelan tapi penuh dendam, lalu suara benturan pelan di pagar kayu rumahku. Jantungku berdebar. Aku bangkit berdiri, mendekat ke jendela, dan saat aku mengintip dari balik tirai, pemandangan yang kulihat membuat tubuhku membeku. Puluhan orang berdiri di depan rumah. Mereka membawa obor, sebagian memegang kayu atau tongkat, dan di tengah kerumunan itu, Pak RT berdiri dengan wajah penuh amarah. Wajah-wajah yang biasa menyapaku di pagi hari kini terlihat asing, seperti segerombolan hakim tanpa hati yang datang untuk menjatuhkan vonis. Tiba-tiba, ada yang melempar batu kecil ke arah rumah. Kaca jendela retak. Aku mundur, napasku tercekik. Keluarlah, Dinda. Kami sudah cukup bersabar. Suara Pak RT menggema, keras dan penuh tuduhan. Desa ini tidak butuh orang seperti kamu. Kami tidak mau dikutuk karena membiarkan pesugihan tinggal di antara kami. Aku berdiri di balik pintu, tanganku menggenggam gagangnya erat-erat, tapi tubuhku gemetar. Tak lama, Raka terbangun karena suara bising itu. Ia datang menghampiriku, matanya masih setengah tertutup. Tapi begitu ia sadar ada keramaian di luar, ia langsung memelukku erat. "Ibu, mereka kenapa?" tanyanya pelan. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Aku ingin membawanya kabur, melarikan diri dari semua kebencian ini. Tapi kemana? Pintu mulai digedor. Suaranya keras dan kasar. "Kalau kau tidak keluar malam ini juga, kami yang akan masuk," teriak seseorang. Raka menangis kini, menggenggam bajuku erat-erat. Aku menariknya ke dalam kamar, memeluknya, mencoba menenangkan, meski hatiku sendiri porak-poranda. Aku merasa seperti binatang yang dikepung, dituding bersalah tanpa diberi kesempatan membela diri. Seluruh hidupku yang selama ini kujaga dengan penuh kehormatan kini diinjak-injak hanya karena satu hadiah yang tak kuminta, dan satu status yang melekat padaku, janda. Aku tak pernah menyangka orang-orang yang dulu meminjam uang padaku, yang menitipkan anak-anak mereka padaku saat mereka bekerja, kini menjadi bagian dari kerumunan yang ingin mengusirku. Aku ingin berteriak tentang betapa kerasnya aku berusaha, tentang bagaimana aku tak pernah menyakiti siapapun. Tapi suaraku tertelan. Yang tersisa hanya isak tangis Raka dan dentuman keras dari luar rumah yang terasa seperti dentuman ke hatiku sendiri. Malam itu, aku menyadari satu hal. Tidak semua kebaikan akan dikenang. Kadang, satu kesalahpahaman cukup untuk menghapus semua kebaikan yang pernah kau beri. Dan ketika orang memilih untuk membenci, tak ada logika yang bisa meluluhkan mereka. Yang tersisa hanya rasa perih yang tak bisa dijelaskan. Rasa perih karena difitnah, karena dihakimi, karena dianggap najis oleh orang-orang yang dulu kau bantu dengan tulus. Tapi aku bersumpah dalam hati, sambil memeluk anakku yang terus menangis di pelukanku, bahwa aku tidak akan lari. Aku akan tetap berdiri, meski retak, meski sendiri. Karena jika aku menyerah, maka mereka menang. Dan aku tidak akan membiarkan fitnah menjadi penentu hidupku. Di tengah tekanan dan ketakutan malam itu, aku merasa seperti dunia telah menolakku sepenuhnya.
Aku duduk memeluk Raka erat-erat, tubuhnya masih menggigil ketakutan. Di luar, suara kerumunan makin tak terkendali. Mereka berteriak, mendesakku keluar, memaki dengan kata-kata yang bahkan aku tak tahu bisa keluar dari mulut manusia yang dulu kukira masih punya nurani. Mereka memanggilku dengan sebutan-sebutan keji, menyebut anakku setan kecil, menyuruhku angkat kaki dari tanah kelahiran sendiri. Saat itu aku berpikir, apakah harga hidup jujur dan sederhana begitu murah di mata mereka? Apakah menjadi janda artinya pantas dicurigai dan dihina? Tapi kemudian, di saat aku merasa nyaris menyerah, suara deru mobil terdengar mendekat dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas. Dan ketika aku mengintip dari jendela, aku tertegun. Serangkaian mobil mewah berjejer di jalanan desa. Lampu depannya menyinari kerumunan warga yang tengah murka. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumahku. Kerumunan seketika terdiam. Bahkan Pak RT yang sedari tadi paling lantang, kini mundur selangkah, ragu. Pintu salah satu mobil terbuka, dan dari dalam keluar seorang perempuan anggun dengan kebaya modern berwarna pastel. Aku langsung mengenalinya. Ibu dari mempelai perempuan yang gaun pengantinnya pernah kujahit hingga larut malam dengan penuh cinta dan kesabaran. "Ibu Dinda," katanya tegas, suaranya menggema di tengah kesunyian mendadak itu. "Kami datang karena mendengar berita yang memalukan dari desa ini, bahwa Anda difitnah hanya karena hadiah dari kami." Semua mata kini beralih padanya. Ia membuka pintu mobil lainnya, dan keluarlah pasangan muda, pengantin yang pernah kubantu dengan jahitan terbaikku. Wajah mereka terlihat marah, kecewa, dan tersinggung. Ibu Dinda menjahit semua baju kami saat kami tidak mampu membayar penjahit mahal di kota. Kami bahkan tak sempat membayar penuh waktu itu, dan beliau tetap menyelesaikannya tanpa protes. Mobil ini adalah bentuk rasa terima kasih kami. Bukan sogokan, bukan hasil pesugihan, tapi balasan tulus atas kebaikan yang pernah kami terima. Warga mulai bisik-bisik, kali ini dengan nada bingung dan malu. Aku membuka pintu perlahan, Raka masih menggenggam tanganku. Saat kami muncul, aku melihat perubahan di wajah-wajah mereka. Raut yakin dan marah berubah menjadi canggung dan bersalah. Bu Surti mulai menunduk, Pak RT mengusap tengkuknya dengan gugup. Salah satu tetangga yang dulu rajin menumpang mengisi galon di rumahku bahkan bersembunyi di balik kerumunan. Tak kusangka, yang selama ini ingin kubuktikan akhirnya terbukti bukan karena aku bicara, tapi karena orang lain memilih bersuara untukku. Aku menatap mereka yang datang membela, mataku berkaca-kaca. Terima kasih. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Beberapa warga mulai maju mendekat, meminta maaf dengan suara pelan, terbata. Tapi aku hanya diam. Bukan karena aku tak memaafkan, tapi karena luka di hatiku belum bisa sembuh secepat itu. Aku tidak akan membalas kebencian mereka dengan kebencian, tapi aku juga tak bisa langsung melupakan semuanya. Mereka harus tahu bahwa kata-kata mereka telah menggores anakku yang belum mengerti apa-apa. Mereka harus tahu bahwa fitnah yang mereka rawat telah hampir meruntuhkan kami. Malam itu, mobil-mobil itu pergi setelah memastikan aku dan Raka baik-baik saja. Tapi yang tertinggal bukan hanya debu di jalanan desa. Yang tertinggal adalah rasa malu di wajah-wajah yang tadi penuh amarah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa yang selama ini dianggap kuat bisa roboh oleh kebenaran yang sederhana. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan satu tindakan baik yang dijelaskan di waktu yang tepat. Aku menutup pintu rumah malam itu dengan perasaan campur aduk. Luka itu masih ada. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa aku tidak sendiri. Dan mungkin, hanya mungkin, kebenaran masih punya tempat di dunia yang penuh prasangka ini. Hari-hari setelah malam panjang itu terasa berbeda. Desa yang dulu riuh dengan bisik-bisik kejam mendadak menjadi sunyi. Orang-orang mulai menghindari tatapan mataku, seolah malu atas apa yang pernah mereka lakukan. Tak ada lagi kata-kata tajam saat aku melewati jalan setapak menuju warung. Bahkan beberapa orang yang dulu sangat vokal kini pura-pura tak mengenalku. Tapi aku tak menuntut apapun dari mereka. Aku tak meminta permintaan maaf, karena aku tahu, semesta jauh lebih adil daripada manusia. Dan karma, ternyata, tidak pernah tidur. Yang pertama terasa adalah perubahan di warung milik Bu Surti. Dulu,
Warung kecilnya selalu ramai. Anak-anak mampir membeli jajanan. Ibu-ibu berdiri di depan warungnya sambil bergosip panjang. Tapi setelah orang-orang tahu bahwa ia adalah salah satu biang penyebar fitnah yang nyaris menghancurkan hidupku, warung itu perlahan sepi. Orang-orang mulai enggan membeli di sana. Mereka beralih ke warung lain, meski lebih jauh. Aku tak pernah berkata apapun soal itu. Tapi aku melihat dari kejauhan, wajah Bu Surti yang dulunya sering menyeringai sinis ke arah rumahku, kini lebih sering termenung sendirian di depan warung kosongnya. Terkadang, ia melamun, terkadang melirik ke arah rumahku dengan tatapan yang entah berisi penyesalan atau rasa sakit karena ditinggalkan oleh keramaian yang dulu memujanya. Lalu datanglah giliran Pak RT. Pria yang dulu berdiri paling depan saat mereka meneriakiku agar hengkang dari desa ini. Seorang yang dihormati karena jabatan, bukan karena sikapnya. Kabar itu mulai beredar dari mulut ke mulut. Laporan tentang penyelewengan dana iuran warga, dana pembangunan pos ronda yang tak kunjung dibangun, serta bantuan dari kecamatan yang entah kemana perginya. Warga yang dulu begitu percaya padanya kini mulai membuka mata. Aku tidak tahu siapa yang memulai laporan itu, dan aku juga tidak ingin tahu. Tapi aku tahu satu hal, keadilan sedang bekerja pelan-pelan. Beberapa minggu kemudian, Pak RT resmi dicopot dari jabatannya. Rumahnya menjadi sepi. Ia tak lagi duduk di warung kopi dengan bangga, tak lagi mengatur-atur rapat warga. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, seseorang yang akhirnya harus menelan ludahnya sendiri. Namun yang paling mengguncang warga adalah kejadian di rumah Teti, tetangga yang paling keras menyebar fitnah. Perempuan yang dengan kejam menyebutku pelacur halus, yang mengatakan bahwa Raka adalah anak hasil ilmu hitam. Malam itu, hujan turun deras, dan petir menyambar langit desa. Dalam gelap dan suara gemuruh, rumah Teti tiba-tiba terbakar. Api membubung dari dapur, menyambar langit-langit kayu yang sudah rapuh. Warga berlarian, tapi tak satu pun dari mereka masuk membantu. Mungkin bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tahu Teti bukanlah orang yang akan melakukan hal yang sama untuk mereka. Rumah itu akhirnya habis. Hanya puing dan arang yang tersisa. Teti selamat, tapi kehilangan semuanya. Dan lebih dari itu, ia kehilangan simpati dari siapapun di desa ini. Aku menyaksikan semua itu dengan hati yang rumit. Bukan senang, bukan puas, tapi hening. Aku tak pernah mengharapkan mereka celaka. Tapi aku percaya, semesta punya cara sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Dulu aku dihina, difitnah, dan dihakimi tanpa bukti. Kini, tanpa aku melakukan apapun, kebenaran muncul satu persatu. Seolah Tuhan ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak salah. Bahwa kesabaran memang menyakitkan, tapi bukan sia-sia. Pada akhirnya, aku tak pernah menari di atas penderitaan orang lain. Tapi aku juga tidak akan menyesali kediamanku saat mereka jatuh karena kesalahan mereka sendiri. Raka kini mulai bisa tertawa lagi, dan setiap senyum kecilnya adalah pembalasan paling indah yang aku miliki. Aku tidak butuh mereka terluka. Aku hanya butuh hidup kami kembali damai. Dan ternyata, saat kita memilih diam dan tidak membalas dengan kebencian, semesta yang akan turun tangan. Setelah badai besar itu berlalu, aku dan Raka mencoba melanjutkan hidup, meski sisa-sisa luka masih tertinggal di hati. Tapi, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang takut bicara, yang menunduk saat dilewati tetangga. Aku mulai menatap dunia dengan kepala tegak, bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku sadar, aku pantas dihargai. Bukan karena apa yang aku miliki, tapi karena siapa aku sebenarnya. Dan ketika seseorang benar-benar mulai percaya pada dirinya sendiri, dunia pun pelan-pelan mulai membuka jalan. Salah satu jalan itu datang tanpa aku duga. Cerita tentang malam pengusiran, tentang mobil-mobil mewah yang datang membela seorang janda penjahit di desa, rupanya menyebar kemana-mana. Entah siapa yang pertama kali menulisnya di media sosial, tapi tiba-tiba banyak pesan masuk ke ponselku, dari wartawan, dari akun komunitas perempuan, bahkan dari pelanggan yang sebelumnya tidak pernah kudengar. Mereka menyemangatiku, mengangkat kisahku sebagai inspirasi. Beberapa menyebutku simbol ketabahan. Yang lainnya ingin membantu usahaku berkembang. Awalnya aku takut, ragu apakah ini hanya euforia sesaat. Tapi ketika satu persatu pesanan mulai berdatangan, dari luar desa,
bahkan luar kota, aku mulai percaya. Mungkin, inilah saatnya aku naik ke tahap hidup yang baru. Aku memutuskan untuk menyulap ruangan belakang rumah yang dulu hanya dipakai menyimpan kain-kain lusuh menjadi bengkel jahit kecil. Dengan bantuan dari keluarga Pak Haryanto, yang terus menawarkanku dukungan, bahkan modal, aku membeli 2 mesin jahit tambahan. Aku juga merekrut 2 ibu-ibu muda di desa yang dulu pernah belajar menjahit dariku secara informal. Tak kusangka, mereka sangat antusias. Mungkin mereka pun melihatku sebagai bukti nyata bahwa perempuan bisa bangkit meski dihantam fitnah. Hari-hari kami kini diwarnai suara mesin jahit dan tawa para pelanggan. Beberapa kali aku diundang ke kota untuk menghadiri bazar UMKM, dan bahkan sempat tampil di TV lokal. Namaku menjadi lebih dikenal. Tapi di balik semua itu, aku tak pernah melupakan akar dari semua ini. Perjuangan diam-diam yang penuh air mata, pelukan Raka saat dunia menudingku, dan keyakinan bahwa kebaikan tidak akan sia-sia. Rumah sederhana kami kini tidak lagi suram. Di pagi hari, aroma teh dan kain yang baru disetrika menyambut kami. Di malam hari, Raka akan mengerjakan PR-nya di meja kerja jahitku sambil sesekali bertanya tentang benang warna-warni. Ia tak lagi murung. Ia mulai ceria seperti dulu, bahkan lebih. Aku tahu, jalan masih panjang. Akan selalu ada tantangan di setiap tahap hidup. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa yakin bahwa kami bisa menjalaninya bersama, tanpa ketakutan, tanpa rasa malu. Aku dan Raka telah melalui badai, dan kini kami mulai melihat langit yang cerah. Kehidupan baru ini mungkin tidak sempurna, tapi ia penuh makna. Dan itu lebih dari cukup. Butuh waktu bagi Raka untuk tersenyum seperti dulu. Luka yang tertanam di hati anak sekecil itu bukan hal yang mudah disembuhkan dengan kata-kata. Beberapa minggu setelah semua kebenaran terungkap, aku masih sering melihatnya termenung di jendela, memperhatikan teman-teman sebayanya bermain di lapangan desa. Tangannya menggenggam bola kecil pemberianku, tapi ia tidak bergerak, seolah ragu untuk melangkah. Kalau aku ke sana, katanya suatu sore, mereka masih ingat yang dulu, Bu. Aku hanya bisa mengusap rambutnya dan berkata, kalau mereka benar-benar teman, mereka akan melupakan yang buruk dan mengingat siapa kamu sebenarnya. Lalu suatu pagi yang cerah, saat aku sedang menjemur kain-kain pesanan pelanggan, aku mendengar suara-suara riang di depan rumah. Suara itu familiar, tawa anak-anak kecil yang biasanya hanya terdengar dari kejauhan. Tapi kali ini, langkah kaki kecil mereka menghampiri rumah kami. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, 3 anak lelaki yang dulu satu kelas dengan Raka berdiri di depan pagar, memanggil namanya. Raka, main yuk, kata mereka hampir serempak. Aku menoleh dan menahan napas. Raka yang sedari tadi menggambar di lantai, langsung terdiam. Ia menoleh padaku dengan ekspresi antara kaget dan takut. Apa aku boleh, Bu? Tanyanya pelan, seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia masih pantas bahagia. Aku tersenyum dan mengangguk pelan. Pergilah, nak, bermainlah. Ini waktumu untuk bahagia lagi. Ia bangkit dengan sedikit ragu, tapi ketika salah satu anak menyodorkan tangan padanya, keraguan itu luruh. Raka tersenyum, senyum yang tulus dan lama tidak kulihat, lalu berlari kecil keluar. Mereka langsung menyambutnya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka tertawa, saling melempar bola, mengejar layangan yang tersangkut di tiang listrik, berdebat siapa yang menang dalam permainan bayangan. Dan aku berdiri mematung, menahan air mata yang nyaris tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang luar biasa. Sejak hari itu, Raka kembali menjadi anak kecil seperti seharusnya. Ia tak lagi membawa beban tuduhan orang dewasa yang tak tahu batas. Ia mulai mengundang teman-temannya ke rumah, memamerkan koleksi mobil mainan dari kardus bekas yang dulu ia buat sendiri. Kadang mereka bermain hingga senja, membuat rumah kembali ramai dengan suara tawa dan jejak kaki. Tetangga-tetangga yang dulu menghina, kini bahkan menitipkan anak mereka untuk belajar menggambar bersama Raka. Ironis, tapi aku tak mengusik. Karena ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa kebaikan tetap bisa tumbuh di atas tanah yang sempat dikotori oleh kebencian. Di sekolah, guru-guru mulai memperhatikan perubahan Raka. Ia lebih aktif, lebih percaya diri. Ia mulai berani mengangkat tangan saat pelajaran berlangsung,
dan saat ulangan mingguan diumumkan, ia masuk 5 besar. Beberapa guru datang padaku dan berkata, "Bu Dinda, Raka anak yang luar biasa. Terima kasih karena tidak pernah menyerah." Tapi sejujurnya, aku yang harus berterima kasih pada anakku. Karena di tengah kehancuran, ia tetap bertahan. Karena meski kecil, Raka punya hati yang jauh lebih kuat dari banyak orang dewasa di desa ini. Melihatnya kini, berlari-lari di halaman dengan pipi kemerahan dan peluh yang membasahi keningnya, aku tahu, masa itu telah berlalu. Fitnah sudah tenggelam bersama kebodohan yang menciptakannya. Dan Raka, anak kecil yang pernah dipanggil anak pesugihan, kini dikenal sebagai anak ceria yang berbakat, punya banyak teman, dan sangat menyayangi ibunya. Kebahagiaan itu tidak datang sekaligus. Tapi pelan-pelan, langkah demi langkah, ia kembali mengisi hidup kami. Seperti matahari pagi yang masuk lewat jendela, hangat, lembut, dan tak terelakkan. Musim hujan mulai datang, dan bersama gerimis yang turun setiap sore, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Mungkin karena beban hidup yang dulu menghimpit perlahan mulai sirna, atau mungkin karena aku mulai terbiasa menjalani hari-hari tanpa rasa takut akan pandangan orang. Apapun itu, aku merasa ruang di hatiku yang dulu penuh luka, kini menyisakan sedikit tempat untuk harapan yang baru. Bukan hanya tentang pekerjaan atau masa depan Raka, tapi juga tentang diriku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mulai bertanya, bolehkah aku bahagia lagi sebagai seorang perempuan, bukan hanya sebagai ibu? Dia datang saat aku sama sekali tak menduganya. Namanya Arman, pria berusia akhir 30-an yang bekerja sebagai konsultan bahan tekstil dari kota. Kami pertama kali bertemu di acara pameran UMKM Kabupaten, tempat aku membuka stan kecil bersama beberapa penjahit lain dari desa. Ia tidak datang dengan gaya mencolok seperti tamu dari kota kebanyakan. Penampilannya sederhana, sikapnya ramah, dan yang paling membuatku nyaman adalah, ia memperlakukanku dengan penuh rasa hormat, tidak menghakimi, tidak memandang rendah statusku sebagai janda. Pertemuan itu seharusnya singkat, hanya urusan bisnis. Ia tertarik dengan hasil jahitanku dan ingin memesan beberapa sampel untuk klien butik kecilnya. Tapi entah bagaimana, percakapan kami mengalir lebih dari sekadar urusan kain dan ukuran. Ia bertanya tentang proses kreatifku, tentang siapa yang mengajariku menjahit, bahkan tentang Raka. Setiap kali ia bicara, ia tidak sekadar mendengar jawabanku, tapi benar-benar menyimak. Sebuah sikap langka yang tak pernah kutemui sejak lama. Aku mulai merasa nyaman. Bukan jatuh cinta, belum, tapi semacam rasa tenang yang hangat. Beberapa minggu setelahnya, ia kembali mengunjungi desa. Katanya, ingin melihat langsung bagaimana proses kerja di bengkelnya. Tapi aku tahu, ada alasan lain. Ia mulai lebih sering mengirim pesan, bertanya bagaimana kabarku, bagaimana hari Raka, dan kadang hanya mengucapkan, jangan lupa istirahat. Hal-hal kecil, tapi bagiku, yang selama ini menjalani hidup dalam sepi, itu terasa sangat besar. Aku mulai menanti pesannya. Mulai menata kerudung lebih rapi ketika bekerja, berharap-harap cemas jika suara motor asing terdengar dari kejauhan. Raka pun menyukainya. Mungkin karena Arman tidak pernah memaksakan kedekatan. Ia memperlakukan Raka seperti sahabat kecilnya, mengajaknya bermain, membelikannya pensil warna, mendengarkan cerita-cerita tentang dinosaurus dan pesawat luar angkasa. Di mata Raka, ia seperti sosok yang sudah lama hilang dari hidup kami. Sesekali aku melihat pandangan Raka padanya, penuh harap, seperti ingin memanggilnya, ayah, tapi tak tahu apakah ia diizinkan oleh takdir untuk melakukan itu. Namun, seperti halnya semua cerita yang indah, selalu ada bayang-bayang yang mengintai. Ketika kabar tentang kedekatanku dengan Arman mulai terdengar di telinga tetangga, bisikan-bisikan itu kembali muncul. Walau kini tak sekeras dulu, aku tahu benar nada sinis yang berusaha ditutupi dengan senyum palsu. Janda baru viral, sekarang cari laki-laki kota ya, bisik Bu Surti pada seseorang di warung. Ada juga yang berkata aku sedang memancing simpati untuk dapat suami baru. Dan yang paling menyakitkan, beberapa ibu-ibu mulai menjauhkan anak-anak mereka lagi dari Raka. Takut ia kena pengaruh dari ibunya yang dianggap terlalu berani membuka hati. Aku ingin kuat. Aku ingin percaya bahwa kali ini aku tak perlu mengalah. Tapi trauma masa lalu membuatku kembali ragu. Arman menyadari perubahan sikapku.
Ia pernah bertanya, apa aku melakukan kesalahan, Din? Aku hanya menggeleng. Tak sanggup menjelaskan bahwa luka-luka lama yang belum sembuh sepenuhnya kadang membuatku menolak bahagia yang datang terlalu cepat. Bahagia itu menakutkan, karena aku tahu betapa cepatnya ia bisa dicabut. Di satu sisi, hatiku ingin melangkah. Ingin percaya bahwa cinta sejati bisa datang bahkan pada seorang janda penjahit dari desa. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut jika semua ini hanya ilusi yang akan kembali melukai. Aku berdiri di persimpangan, antara masa lalu yang membekas dan masa depan yang menggoda. Dan di sanalah aku sekarang, mencoba mencari keberanian, bukan hanya untuk mencintai lagi, tapi juga untuk mengizinkan diri ini dicintai. Seiring aku mulai merangkai kembali kehidupan yang sempat hancur, dan hati perlahan kubuka untuk Arman, muncul awan gelap yang tak kuundang, Teti. Tetangga yang dulu selalu menjadi sumber masalah dan rasa sakit. Sosok yang tak pernah lelah menabur kebencian dan fitnah di antara warga desa. Setelah lama tenggelam dalam keheningan dan mungkin malu, entah apa yang membuatnya muncul kembali dengan niat yang lebih jahat dari sebelumnya. Aku tahu, saat ia muncul kembali bukan untuk berteman, melainkan untuk menggulingkan semua yang sudah kuusahakan. Awal mula ketegangan ini terasa seperti bisikan halus di balik pintu. Suatu sore, saat aku sedang merapikan kain-kain di bengkel, Bu Surti datang dengan wajah serius, seolah membawa kabar buruk. Din, kamu dengar belum? Teti bilang kamu pakai sihir lagi. Sekarang katanya kamu memperdaya pria kaya itu buat dapat harta. Ucapan itu menusuk seperti duri tajam. Aku mencoba menenangkan diri dan berkata bahwa aku tak pernah melakukan apapun yang salah. Tapi rumor itu sudah mulai menyebar lebih cepat daripada aku bisa membantahnya. Teti tidak hanya menyebarkan kata-kata kosong, tapi juga gambar-gambar yang sengaja diubah. Foto aku dan Arman yang diambil saat acara UMKM disunting sedemikian rupa hingga terlihat seperti sedang berduaan secara rahasia. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi dari warga desa. Tidak cukup dengan itu, ia mulai mengirim pesan anonim ke beberapa ibu-ibu di desa yang membuat mereka ragu bahkan takut dekat dengan aku dan Raka. Berita fitnah itu menyebar seperti api di musim kemarau, membakar sedikit demi sedikit reputasi yang baru saja kutemukan. Raka mulai bertanya, Bu, kenapa Bu Teti bilang ibu jahat lagi? Apa benar ibu punya ilmu hitam? Suaranya yang polos menyayat hatiku. Aku memeluknya erat, berusaha menahan tangis yang mulai menitik di sudut mata. Bagiku, ini bukan sekadar fitnah biasa, tapi sebuah ujian besar yang membuatku bertanya-tanya apakah aku cukup kuat menghadapi segala hal ini. Aku merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Sudah berusaha bangkit, tapi selalu ada tangan-tangan jahat yang ingin menjatuhkan. Arman yang sejak awal mendengar kabar itu mencoba memberiku semangat. Dinda, jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkanmu. Aku di sini, dan aku percaya padamu. Tapi aku tahu, kepercayaan Arman bukanlah senjata yang cukup untuk melawan kebencian yang mengakar begitu dalam. Aku harus membuktikan sendiri kebenaran, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Raka juga, agar ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang fitnah yang mengerikan. Namun, menghadapi Teti bukan hal mudah. Ia tampaknya telah menyiapkan strategi matang. Setiap kali aku mengirimkan pesanan, ada saja yang batal karena pelanggan percaya pada rumor yang dibuatnya. Di pasar, aku mendengar bisik-bisik yang mengatakan bahwa aku hanya ingin memanfaatkan Arman demi uang. Di sekolah, beberapa orang tua mulai melarang anaknya bermain dengan Raka lagi, karena takut terkena pengaruh ibunya yang berbahaya. Aku merasa dunia ini semakin sempit dan berbahaya. Tapi aku tidak mau menyerah. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti kebenaran, merekam beberapa percakapan, dan mencari saksi yang bersedia membantuku. Aku tahu, jika aku diam, fitnah akan semakin liar. Jika aku menyerah, aku kehilangan segalanya. Aku belajar untuk lebih tegar, untuk lebih berani melawan kegelapan dengan cahaya kebenaran. Aku bertekad, meskipun jalan ini penuh duri, aku akan melangkah terus demi masa depan yang layak bagi aku dan Raka. Di tengah badai yang datang lagi, aku masih punya Arman dan Raka, dua alasan terbesar untuk bertahan. Dan aku yakin, pada akhirnya, kebenaran akan menang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang fitnah yang menggerogoti ketenangan jiwa, aku sadar bahwa saatnya aku harus berdiri tegak dan melawan dengan segala cara yang aku bisa.
Bukan hanya demi diriku sendiri, tapi juga demi Raka, anakku yang tak pernah salah dalam persoalan ini, dan demi Arman yang sudah memberikan kepercayaannya padaku di saat orang lain ragu. Kebenaran harus ditegakkan, agar cahaya kejujuran bisa menyingkirkan kegelapan dusta yang selama ini menyelimuti hidup kami. Dengan tekad yang membara, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mengungkap semua kebohongan yang Teti sebarkan. Aku ingat betul hari itu, saat aku duduk di ruang tamu rumahku, menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Ada rekaman percakapan yang aku dapatkan dari salah satu tetangga yang selama ini diam, namun tidak tahan melihat sikap Teti yang kian menjadi-jadi. Di rekaman itu, suara Teti dengan jelas terdengar sedang berbicara tentang rencananya untuk menyebarkan kabar bohong tentangku. Bahkan ia mengakui bahwa semua cerita tentang sihir dan manipulasi yang ia sebarkan hanyalah tipuan semata untuk menghancurkan reputasiku. Aku tak percaya pada awalnya, tapi setiap detik mendengarkan kata-kata itu membuat hatiku campur aduk antara lega dan marah. Dengan bekal rekaman tersebut, aku memutuskan untuk mengadakan pertemuan kecil dengan beberapa tetangga yang selama ini masih menyimpan keraguan tentang diriku. Aku datang bersama Arman, yang memberikan dukungan moral yang luar biasa. Kami duduk bersama di balai desa. Suasana awalnya dingin dan penuh kecurigaan. Namun, ketika aku memutar rekaman itu, keheningan menyelimuti ruangan. Wajah-wajah yang dulu penuh dengan sinis berubah menjadi terpana dan malu. Teti yang duduk di sudut ruangan tak bisa mengelak. Tatapannya menunduk, tubuhnya gemetar seolah menanggung beban berat akibat perbuatannya sendiri. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Teti mengakui semua kebohongan yang telah ia ciptakan. Ia meminta maaf, meskipun dengan wajah yang masih dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang dalam. Aku tahu permintaan maaf itu bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tapi juga sebuah pengakuan yang membebaskan kami dari belenggu fitnah selama ini. Suasana menjadi hening sejenak, lalu satu persatu tetangga mulai angkat bicara, mendukung kebenaran dan menyesali sikap mereka yang dulu mudah terpengaruh gosip tanpa mencari tahu lebih dulu. Raka, yang selama ini menjadi korban dari kebencian itu, berdiri di sampingku dengan mata yang berbinar penuh harapan. Aku memeluknya erat, dan dalam hati aku bersyukur karena perjuangan kami tidak sia-sia. Semua luka yang pernah kami alami, semua malam-malam penuh air mata, akhirnya mulai menemukan titik terang. Aku sadar bahwa kebenaran memang memerlukan keberanian dan keteguhan hati untuk diperjuangkan, tapi hasilnya jauh lebih berharga daripada sekadar hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kesedihan. Peristiwa itu bukan hanya menjadi titik balik dalam hidupku, tapi juga pelajaran berharga tentang arti kejujuran, pengampunan, dan kekuatan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Aku memaafkan Teti, bukan karena aku melupakan semua sakit yang ia sebabkan, tapi karena aku percaya bahwa maaf adalah jalan untuk melepaskan beban masa lalu dan membuka lembaran baru yang lebih baik. Teti pun memilih untuk meninggalkan desa, mungkin untuk mencari kehidupan yang baru dan memperbaiki dirinya. Sejak hari itu, aku merasa bebas dan lebih kuat dari sebelumnya. Desa yang dulu penuh dengan bisik-bisik jahat kini mulai menjadi tempat yang hangat dan ramah. Usahaku berkembang, Arman tetap setia di sisiku, dan Raka tumbuh menjadi anak yang bahagia serta penuh semangat. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tapi aku siap melangkah maju dengan kepala tegak, karena kebenaran yang telah kami buktikan adalah fondasi kuat untuk masa depan yang penuh harapan. Setelah pengakuan dan permintaan maaf Teti yang menggema di balai desa, suasana hati ini bergejolak dalam diam. Maaf, kata sederhana yang seolah mudah diucapkan, tapi bagi seorang ibu yang sudah melewati begitu banyak luka, memaafkan bukan perkara gampang. Namun, aku tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan memperkeruh hati dan menambah beban hidup yang sebenarnya sudah terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Aku memilih untuk memaafkan Teti, bukan karena aku menganggap kesalahannya sepele, tapi karena aku percaya memaafkan adalah jalan menuju kedamaian. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari jeratan masa lalu yang terus menghantuiku. Aku melihat wajah Teti yang dulu penuh amarah kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan penuh penyesalan. Dia berdiri di hadapanku, tubuhnya mengecil seolah menanggung malu yang dalam. Bayang-bayang perbuatannya sendiri mengikutinya kemanapun ia melangkah. Aku tahu, di balik pengakuannya itu, ada beban yang tidak kalah berat dari yang aku rasakan. Dusta yang ia sebarkan telah membuatnya terisolasi, bahkan oleh mereka yang selama ini menjadi tetangga dan teman.
Wajah-wajah yang dulu mungkin pernah ia kenal kini berbalik dan menatapnya dengan rasa kecewa dan bahkan kebencian. Namun, meski aku sudah memberi maaf, aku juga memahami mengapa Teti memilih untuk meninggalkan desa. Aku tahu bahwa meskipun ada kata maaf, tidak semua orang mudah melupakan dan menerima kembalinya seseorang yang pernah membawa luka begitu dalam. Desa ini, yang selama ini menjadi tempat tinggal dan bermukimnya, kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan tatapan sinis dan bisikan-bisikan yang membuatnya merasa terasing. Ia memutuskan pergi bukan semata-mata karena takut, tapi karena malu yang mencekik dan kebutuhan untuk memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Saat Teti mengemasi barang-barangnya, aku duduk bersamanya sejenak. Kami berbicara dari hati ke hati, bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai dua manusia yang pernah terluka dan kini sedang berusaha sembuh. Aku memberinya doa dan harapan agar di tempat baru nanti, ia bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan kedamaian yang selama ini sulit didapat di desa. Aku percaya, setiap orang punya kesempatan kedua, dan perjalanan menuju perubahan itu selalu dimulai dari langkah kecil penuh niat baik. Kepergian Teti juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh warga desa. Setelah kejadian ini, suasana mulai berubah. Orang-orang mulai sadar betapa bahayanya sebuah fitnah, dan betapa besar dampak yang bisa ditimbulkannya. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam menilai dan mempercayai kabar yang beredar, serta belajar untuk tidak cepat menuding tanpa bukti. Aku merasakan bahwa desa ini perlahan kembali ke jalur yang benar, menjadi komunitas yang lebih hangat dan saling mendukung. Bagi diriku sendiri, memaafkan Teti adalah bentuk pembebasan. Beban yang selama ini menghimpit terasa sedikit terangkat, memberi ruang untuk aku bisa lebih fokus membangun masa depan yang lebih baik bersama Raka dan Arman. Aku merasa lebih ringan, lebih kuat, dan siap menyambut hari-hari dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku yakin dengan kekuatan kebenaran dan maaf, segala rintangan bisa dilalui. Kini aku memandang desa ini dengan pandangan baru, tempat yang tidak hanya menyimpan kenangan pahit, tapi juga tempat di mana aku belajar menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih tegar. Disinilah aku dan Raka tumbuh. Di sini pula aku membangun kehidupan yang penuh harapan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membuka pintu untuk perubahan dan kedamaian sejati. Dan dengan hati yang tulus, aku siap melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, menyambut masa depan yang lebih cerah. Setelah melewati segala cobaan dan badai fitnah yang menghancurkan, aku kini mulai merasakan buah dari kerja keras dan ketekunan yang tak pernah surut. Usaha jahit yang kujalani sejak dulu, yang sempat terhenti oleh bayang-bayang fitnah, kini mulai bangkit kembali dengan kekuatan baru yang lebih besar. Awalnya aku hanya menerima pesanan kecil dari tetangga dekat dan beberapa kenalan, tapi berkat dukungan Arman dan dorongan dari orang-orang yang percaya padaku, aku memutuskan untuk memperluas usaha ini dengan membuka workshop yang lebih besar di sudut rumah. Aku ingat betul bagaimana setiap pagi aku dan Raka sibuk menyiapkan kain, menjahit satu demi satu pesanan yang datang silih berganti. Semangat yang membara dalam diriku mendorong aku untuk belajar lebih banyak tentang tren mode dan teknik jahit yang lebih modern. Aku mulai mengikuti kursus online dan membaca buku tentang desain pakaian, demi meningkatkan kualitas hasil jahitanku. Meski lelah sering menyapa, terutama ketika harus membagi waktu antara bekerja, mengurus Raka, dan mengurus rumah, aku tidak pernah menyerah. Aku yakin, usaha ini adalah jalan terbaik untuk membangun masa depan kami. Perlahan, kabar tentang hasil jahitanku yang rapi dan berkualitas mulai menyebar, tidak hanya di desa tapi juga sampai ke kota-kota terdekat. Pesanan pun mulai berdatangan dari luar desa, membuat aku dan Arman sibuk mempersiapkan segala sesuatu agar bisa memenuhi permintaan pelanggan dengan baik. Aku merasa bangga sekaligus terharu ketika ada pelanggan dari kota yang menghubungi dan memesan beberapa setelan pakaian khusus, seperti gaun pengantin dan busana acara resmi. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja kerasku mulai membuahkan hasil, dan perjuangan selama ini tidak sia-sia. Arman juga sangat membantu dalam hal pemasaran dan pengelolaan bisnis. Ia yang biasanya bekerja di kantor, kini juga ikut berkontribusi dengan membuat akun media sosial untuk usaha jahitanku, mengunggah foto-foto hasil karya, dan berkomunikasi dengan calon pelanggan. Dukungan yang dia berikan bukan hanya soal materi, tapi juga semangat dan motivasi yang selalu membuatku kuat menghadapi segala tantangan. Bersama-sama,
Kami merancang strategi agar usaha ini bisa terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Raka pun ikut merasakan perubahan besar dalam hidup kami. Ia lebih sering bermain dengan teman-temannya, tak lagi dikucilkan seperti dulu. Aku bisa melihat kebahagiaan di wajahnya, yang kini lebih ceria dan percaya diri. Melihatnya tumbuh dengan penuh kasih sayang dan dukungan menjadi sumber semangat terbesar bagiku untuk terus maju. Aku ingin memberinya kehidupan yang layak, tanpa harus takut atau malu dengan masa lalu yang pernah membayangi. Namun, aku juga sadar bahwa keberhasilan ini membawa tanggung jawab yang lebih besar. Aku harus memastikan kualitas tetap terjaga, memenuhi setiap pesanan tepat waktu, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Aku tak mau lagi mengulangi kesalahan atau membiarkan fitnah mengganggu perjalanan usaha ini. Oleh karena itu, aku terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih profesional dan bijaksana. Melalui usaha jahit inilah aku mulai membangun kembali kepercayaan diri yang dulu pernah hilang. Dari sekadar penjahit di sudut desa, aku kini berani bermimpi lebih besar. Mimpi untuk membuka butik sendiri, mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dan memberikan pendidikan terbaik untuk Raka. Semua ini aku lakukan bukan hanya untuk kami berdua, tapi juga untuk membuktikan bahwa dari kesederhanaan dan cobaan, bisa lahir keberhasilan yang gemilang. Setiap malam sebelum tidur, aku selalu berdoa agar perjalanan ini terus diberkahi dan dilancarkan. Aku bersyukur atas segala nikmat kecil dan besar yang datang, serta pelajaran berharga yang membuatku lebih bijak. Aku percaya bahwa setiap usaha yang tulus dan penuh keikhlasan akan membawa hasil yang manis pada waktunya. Dan aku siap melangkah lebih jauh lagi, membawa nama baik keluarga kecil kami dengan penuh bangga. Hari itu adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupku sebagai seorang ibu. Setelah segala kesulitan dan tantangan yang kami lalui bersama, melihat senyum bangga di wajah Raka saat namanya diumumkan sebagai juara lomba menggambar tingkat sekolah membuat hatiku meleleh. Aku masih ingat betapa gugupnya ia saat mengikuti perlombaan itu. Tangannya yang kecil dengan penuh perhatian mencoretkan warna di atas kertas putih. Aku duduk di bangku penonton, menahan haru sambil berdoa semoga usahanya tidak sia-sia. Dan ternyata, kerja keras dan bakatnya benar-benar berbuah manis. Raka selalu punya ketertarikan khusus pada gambar dan warna sejak kecil. Setiap kali aku bekerja menjahit, ia akan duduk di sampingku dengan buku gambar dan pensil warna, menciptakan dunia kecilnya sendiri di atas kertas. Bagiku, itu adalah caranya mengekspresikan perasaan dan imajinasi yang kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Melihatnya serius dan fokus menggambar adalah hal yang sangat menghangatkan hati, karena di situ aku tahu ia menemukan pelarian dari segala tekanan yang kadang datang dari lingkungan sekitar. Ketika pengumuman juara keluar, seluruh sekolah bersorak dan tepuk tangan menggema. Raka naik ke panggung dengan langkah kecil tapi penuh percaya diri. Aku berdiri dari tempat duduk, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rasa bangga dan haru bercampur menjadi satu, seolah semua perjuangan kami selama ini akhirnya mendapat pengakuan yang nyata. Aku tahu ini bukan sekadar kemenangan lomba, tapi juga simbol bahwa Raka bisa bersinar meskipun sempat terluka oleh fitnah dan perlakuan buruk dari orang-orang di sekitar. Kemenangan Raka juga menjadi titik balik bagi banyak orang di desa. Mereka yang dulu meremehkan dan mengucilkan kami kini mulai melihat sisi lain dari anakku. Anak yang cerdas, berbakat, dan penuh semangat. Teman-temannya yang dulu menjauh, kini mulai mengajak bermain dan berbagi cerita. Aku bisa melihat betapa pentingnya dukungan sosial dan lingkungan yang positif dalam perkembangan seorang anak. Ini semua membuatku semakin bertekad untuk terus memberikan yang terbaik bagi Raka, agar ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh percaya diri. Sebagai ibu, aku tak pernah bosan memujinya, tapi aku juga selalu mengingatkan agar ia tetap rendah hati dan terus belajar. Aku ingin Raka tahu bahwa prestasi adalah hasil dari kerja keras, bukan sekadar keberuntungan. Aku juga mengajaknya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan cinta dan kebaikan. Aku percaya, dengan sikap positif dan semangat pantang menyerah, Raka akan mampu mengatasi segala rintangan di masa depan. Setiap malam, aku memeluk Raka erat sambil membisikkan kata-kata penuh harapan dan doa. Aku bersyukur atas karunia ini, dan berjanji akan selalu mendampinginya dalam setiap langkah hidupnya.
Melihat ia tersenyum dan bahagia adalah hadiah terbesar yang bisa aku terima setelah semua penderitaan yang kami lalui. Raka bukan hanya anakku, tapi juga inspirasiku, sumber kekuatanku, dan alasan mengapa aku terus berjuang tanpa lelah. Kemenangan itu menjadi momentum berharga yang menguatkan ikatan kami sebagai ibu dan anak. Dari sini, aku yakin bahwa masa depan kami penuh dengan harapan dan kesempatan. Aku siap menghadapi apapun, karena aku tahu aku tidak sendiri. Ada Raka yang selalu menjadi cahaya dalam gelap, dan aku akan selalu menjadi pelindung dan pendukung terbesarnya. Melalui perjalanan hidup yang penuh liku dan cobaan ini, aku akhirnya sampai pada sebuah kesadaran yang sangat dalam, bahwa setiap tantangan yang menghampiri bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Aku, Dinda, yang dulu pernah merasa lemah dan tak berdaya di tengah arus fitnah dan hinaan, kini menyadari bahwa semua luka dan penderitaan itu justru menjadi pondasi kokoh bagi kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam tanpa tidur yang kujalani, dan setiap rasa takut yang menyergap adalah guru terbaik yang membentuk siapa diriku hari ini. Mengingat kembali masa-masa sulit ketika warga desa memandangku dengan penuh curiga dan mengucilkan kami, aku merasa seperti berjalan di tengah badai yang tak kunjung reda. Namun, aku juga belajar bahwa di dalam badai itu, aku menemukan kekuatan yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya. Aku belajar bagaimana menghadapi rasa sakit tanpa menyerah, bagaimana tetap tegar meski dunia seolah berbalik melawanku. Dari Raka, aku mendapatkan alasan kuat untuk bangkit, dan dari diriku sendiri, aku menemukan sumber keberanian yang tak tergoyahkan. Aku juga mulai menyadari betapa pentingnya memaafkan dan melepaskan dendam. Dulu, aku pernah merasakan amarah dan kebencian yang mendalam kepada mereka yang telah menyakitiku. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa perasaan itu hanya menambah beban di hatiku sendiri. Memaafkan bukan berarti membiarkan luka tetap berdarah, melainkan memberi ruang bagi penyembuhan dan kedamaian. Dengan memaafkan, aku membebaskan diriku dari belenggu masa lalu, dan membuka pintu untuk kehidupan yang lebih baik dan penuh harapan. Setiap cobaan juga mengajarkanku tentang nilai kesabaran dan keikhlasan. Aku belajar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, tapi kita selalu punya kendali atas cara kita meresponsnya. Dengan sabar menghadapi setiap ujian, aku mampu menjaga ketenangan hati dan pikiran, sehingga bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Keikhlasan menerima kenyataan, tanpa terus-menerus mengeluh atau menyalahkan, membuatku lebih lapang dada dan mampu melihat sisi positif dari segala hal. Selain itu, cobaan itu juga memperkuat ikatan antara aku dan Raka. Kami saling menguatkan dan melindungi satu sama lain, menjadi tim yang tak terpisahkan. Raka mengajarkanku arti cinta tanpa syarat, sementara aku berusaha menjadi pelindung dan sumber inspirasi baginya. Bersama, kami melewati segala rintangan, dan bersama pula kami merayakan setiap keberhasilan kecil yang kami raih. Kebersamaan kami adalah anugerah terbesar yang tidak akan pernah tergantikan. Kini, aku tidak lagi melihat masa lalu dengan penuh kesedihan atau penyesalan. Sebaliknya, aku memandangnya sebagai bab penting dalam cerita hidupku yang membentuk siapa aku hari ini. Aku percaya bahwa setiap orang punya cerita dan perjuangan masing-masing, dan tidak ada yang sia-sia jika kita mau belajar dan bangkit dari setiap kegagalan. Dengan hati yang kuat dan jiwa yang tabah, aku siap menghadapi masa depan dengan segala ketidakpastian yang ada. Semua ini memberiku keyakinan bahwa hidup memang tidak selalu mudah, tapi setiap perjuangan membawa makna dan pelajaran berharga. Aku bersyukur atas segala pengalaman yang membuatku lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia. Aku percaya, dengan sikap positif dan keteguhan hati, aku dan Raka akan terus melangkah maju, menapaki jalan kehidupan yang penuh harapan dan keberkahan. 0. Setelah melewati perjalanan yang penuh liku, kini aku berdiri di ambang babak baru dalam hidupku bersama Raka, putra kecilku yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku. Rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan ketika aku menyadari betapa jauh kami telah melangkah dari titik terendah, dari masa-masa ketika fitnah dan kebencian seakan menghancurkan segalanya. Kini, di bawah langit biru desa yang damai, aku dan Raka bisa menghirup udara kebebasan dan harapan dengan hati yang penuh syukur. Aku menatap wajahnya yang cerah dan ceria, dan aku tahu bahwa inilah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepadaku, sebuah kehidupan baru yang penuh kesempatan dan cinta.
Hari-hari kami sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana yang dulu pernah terasa jauh dari genggaman. Aku bisa melihat Raka bermain dengan teman-temannya di halaman rumah, tertawa riang tanpa beban, dan aku bisa duduk dengan tenang menyiapkan pesanan jahit yang kini semakin banyak. Usahaku berkembang pesat, dan aku pun mulai memiliki pelanggan tetap dari berbagai kota. Bahkan, aku tengah merencanakan untuk membuka butik kecil yang selama ini menjadi impian lama. Bukti nyata bahwa dari kesabaran dan ketekunan, cita-cita bisa diraih. Melalui semua ini, aku belajar bahwa hidup memang penuh warna, dan setiap babak membawa cerita dan maknanya sendiri. Selain itu, aku merasa hubungan kami dengan tetangga mulai pulih dan membaik. Mereka yang dulu menjauh kini perlahan membuka hati dan memberikan dukungan. Aku menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka dan hati yang penuh pengampunan. Aku percaya bahwa memaafkan dan menerima adalah jalan menuju kedamaian sejati. Bahkan, beberapa dari mereka yang pernah menjadi sumber fitnah kini meminta maaf dengan tulus, dan aku pun mengikhlaskan segala luka lama. Kebersamaan dan harmoni di desa kini kembali terasa hangat, membawa rasa damai yang sangat kuinginkan untukku dan Raka. Lebih dari segalanya, aku bersyukur atas kehadiran Raka yang membuatku terus kuat dan tabah. Ia bukan hanya anakku, tapi juga sahabat terbaikku, cahaya yang menerangi jalan di kala gelap, dan alasan dibalik setiap senyum yang kuukir setiap hari. Melihatnya tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh kasih, dan berbakat membuatku yakin bahwa masa depan kami akan cerah. Aku berjanji akan selalu mendampinginya, memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan serta kejujuran yang menjadi pondasi kuat bagi perjalanan hidupnya. Di tengah semua kebahagiaan ini, aku juga menyadari betapa pentingnya terus bersyukur dan rendah hati. Hidup ini memang penuh tantangan, tapi aku yakin dengan iman dan kerja keras, segala sesuatu yang baik akan selalu datang pada waktunya. Aku belajar untuk tidak cepat puas, tapi juga tidak lupa menikmati setiap detik kebahagiaan yang hadir. Karena hidup bukan hanya tentang tujuan, tapi juga tentang perjalanan dan bagaimana kita menjalani setiap momennya dengan hati yang tulus dan penuh cinta. Akhirnya, aku menatap langit senja dari depan rumah, menggenggam tangan kecil Raka erat-erat, dan berbisik dalam hati, "Terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan. Kami siap menjalani babak baru ini dengan penuh syukur, harapan, dan cinta." Kami tahu perjalanan masih panjang, tapi dengan semangat dan keberanian yang sudah teruji, aku yakin kami bisa menghadapi apapun yang akan datang. Inilah akhir yang bahagia, sekaligus awal dari kisah baru yang penuh cahaya dan keberkahan untuk kami berdua. Setelah semua yang kami lalui, aku dan Raka kini memasuki babak baru kehidupan yang jauh lebih cerah dan penuh harapan. Namun, aku sadar bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus seperti yang aku impikan. Ada tantangan-tantangan baru yang menunggu di depan, tetapi aku sudah belajar banyak dari masa lalu, bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Aku bertekad untuk terus menjaga semangat dan keyakinan bahwa dengan usaha dan doa, segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Raka yang kini semakin tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu, cerdas, dan penuh semangat, semakin memotivasiku untuk memberikan yang terbaik. Aku ingin ia tahu bahwa meskipun masa lalu pernah suram, masa depan bisa sangat cerah jika kita tidak pernah menyerah. Bisnis jahitanku pun semakin berkembang pesat. Aku mulai membuka cabang kecil di kota terdekat berkat bantuan beberapa pelanggan setia yang mempercayakan kebutuhan pakaian mereka padaku. Dengan perlahan, aku belajar mengelola usaha dengan lebih profesional, mulai dari pembukuan hingga pemasaran melalui media sosial. Meski sering lelah mengurus segala hal sendiri, aku merasa bahagia karena setiap benang yang kujahit membawa harapan baru untuk masa depan kami. Aku ingin usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tapi juga warisan yang bisa kuberikan untuk Raka nantinya. Usaha yang dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, yang bisa menjadi kebanggaan kami berdua. Dalam keseharian, aku juga semakin mendekatkan diri pada komunitas di desa. Aku sadar betapa pentingnya memiliki lingkungan yang saling mendukung dan menghargai. Aku aktif ikut serta dalam kegiatan sosial, membantu acara-acara di sekolah Raka, dan menjalin persahabatan yang tulus dengan tetangga yang dulu pernah menjauh. Perlahan tapi pasti, stigma buruk yang pernah melekat padaku mulai memudar. Aku membuktikan bahwa dengan ketulusan hati dan kerja keras, manusia bisa berubah dan memperbaiki citranya.
Aku ingin menjadi contoh bagi Raka bahwa tidak ada hal yang mustahil jika kita berusaha dan selalu menjaga integritas. Di sisi lain, hubunganku dengan Arman semakin dekat. Kami berjalan perlahan, membangun hubungan berdasarkan rasa saling percaya dan menghargai. Aku sadar, membuka hati kembali bukanlah hal mudah, tapi aku yakin dengan pengalaman dan kedewasaan yang kumiliki, aku bisa menjaga dan membina cinta itu dengan baik. Raka pun mulai mengenal sosok baru ini, dan aku berusaha agar semua berjalan harmonis demi kebahagiaan kami bersama. Setiap malam, aku sering duduk termenung memandang bintang di langit. Aku bersyukur atas semua yang sudah terjadi, baik yang manis maupun yang pahit, karena semuanya membentuk siapa aku sekarang. Aku percaya bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh warna, dan aku memilih untuk menjalani setiap harinya dengan hati yang penuh syukur dan cinta. Bersama Raka, aku siap menatap masa depan, apapun yang akan datang. Kami telah melewati badai yang dahsyat, dan kini saatnya menikmati sinar matahari yang hangat serta angin sepau-sepau yang menenangkan jiwa. Ketika aku mulai merasa hidupku dan usaha jahitanku mulai berjalan dengan lancar, tak kusangka bahwa bayangan masa lalu yang gelap masih menyimpan kekuatan untuk datang kembali dan mengganggu kedamaian yang telah susah payah kubangun. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai ketika suatu hari, seorang pria asing datang ke desaku, membawa kabar yang membuat hatiku berdebar tidak menentu. Ia mengaku sebagai seseorang yang dulu mengenal suamiku, dan dengan nada yang samar tapi penuh ancaman, ia mulai menyebarkan cerita-cerita lama yang terdistorsi, memutarbalikkan fakta, dan mencoba menghubungkan namaku dengan hal-hal yang dulu sudah aku coba lupakan. Aku merasa darahku mendidih, bukan karena ia benar, tapi karena aku tahu bahwa ini hanyalah upaya licik untuk menjatuhkan reputasi dan usaha yang baru mulai bangkit. Desa yang tadinya mulai menerima aku dan Raka kembali menjadi riuh. Bisik-bisik dan pandangan sinis perlahan-lahan kembali bermunculan, menggerogoti rasa percaya diri dan ketenangan yang sudah kupupuk dengan susah payah. Raka yang selalu menjadi kekuatanku, kini terlihat mulai menutup diri, malu dengan pertanyaan teman-temannya tentang desas-desus yang beredar. Hatiku hancur melihatnya demikian, karena aku tahu anak kecil seharusnya bebas bermain dan belajar tanpa beban masa lalu yang tidak bersalah. Aku berusaha kuat untuknya, tapi malam-malamku kini dipenuhi gelisah dan pertanyaan tanpa jawaban, merasa seperti berjuang sendirian melawan bayang-bayang yang tak kunjung hilang. Di tengah kekalutan itu, aku pun harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang yang kukira teman adalah sekutu. Beberapa orang yang dulu aku percayai mulai menjauh dan bahkan memilih diam ketika fitnah lagi-lagi menyebar. Rasa sakit dan kecewa itu nyaris membuatku menyerah, tapi aku ingat pada Raka, pada semua perjuangan yang sudah kami lalui. Aku sadar, jika aku menyerah sekarang, berarti aku kalah oleh ketakutan dan kebohongan. Dengan tekad yang lebih kuat, aku mulai mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang bisa membantuku membersihkan nama, sekaligus membuka mata orang-orang tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Perjuangan itu tidak mudah. Aku harus berhadapan dengan gosip yang melebar kemana-mana, menghadiri pertemuan desa yang penuh dengan tatapan sinis, bahkan kadang menerima ancaman secara pribadi. Namun, aku belajar bahwa dalam setiap kegelapan selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku menguatkan diriku dengan doa, cinta dari Raka, dan dukungan kecil dari mereka yang masih percaya padaku. Perlahan tapi pasti, kebenaran mulai terungkap, dan aku merasa seperti berada di persimpangan antara keputusasaan dan harapan. Aku tahu, babak baru ini akan menentukan masa depan kami. Apakah kami akan benar-benar bebas dari bayangan lama, atau kembali terjerat dalam pusaran fitnah yang lebih besar. Setelah berhari-hari berjuang menghadapi gelombang fitnah dan kecurigaan yang kembali menerpa hidupku, aku tahu bahwa saatnya untuk menghadapi semua ini dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Aku tak mau membiarkan bayangan lama itu terus mengganggu kedamaian kami. Aku harus membuktikan kebenaran, bukan hanya demi diriku sendiri, tapi juga untuk masa depan Raka yang pantas hidup tanpa beban. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, aku mulai mengumpulkan segala bukti yang bisa membantuku membersihkan nama baikku, mulai dari surat-surat, foto, hingga kesaksian dari orang-orang yang mengenal suamiku dan perjalanan hidupku secara jujur. Tak lama kemudian, aku mengajukan pertemuan resmi dengan warga desa, mengundang mereka untuk mendengarkan langsung penjelasan dan klarifikasi yang selama ini terhalang oleh bisik-bisik dan prasangka. Di hadapan semua orang, aku ceritakan dengan gamblang kisah hidupku,
perjuanganku sebagai janda tunggal yang berusaha membesarkan anak dengan kerja keras, dan bagaimana fitnah yang beredar jauh dari kenyataan. Aku juga memperlihatkan bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahwa aku tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang mencemarkan nama baikku, termasuk bukti bahwa mobil mewah yang sempat menjadi sumber gosip adalah hadiah dari keluarga yang dulu pernah kubantu. Perlahan, wajah-wajah skeptis mulai berubah menjadi penuh perhatian, dan suasana yang sempat tegang mulai mencair. Yang paling menguatkan hatiku adalah ketika beberapa tetangga yang awalnya meragukan kini berdiri di sampingku, membuktikan bahwa kebenaran selalu punya tempat untuk didengar. Mereka yang dulu ragu mengakui kesalahpahaman mereka dan meminta maaf secara terbuka, sementara beberapa orang yang sempat menyebar fitnah juga mulai sadar akan dampak buruk dari tindakan mereka. Bahkan Pak RT, yang pernah menjadi salah satu penggerak utama dalam pengusiran kami, akhirnya mengaku kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki diri demi kebaikan desa. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini menekan bahuku perlahan terangkat dan digantikan dengan harapan baru. Di tengah semua itu, Raka menjadi pahlawan kecilku yang paling membanggakan. Meski usianya masih muda, dia menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Aku melihatnya berbicara dengan percaya diri kepada teman-temannya, menjelaskan bahwa ibunya adalah wanita kuat yang tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk. Melihat senyum tulusnya, aku tahu bahwa segala perjuangan ini bukan hanya untukku, tapi juga demi membangun masa depan yang lebih baik bagi putraku. Aku berjanji pada diriku sendiri dan pada Raka bahwa kami akan terus menjaga integritas dan hidup dengan penuh kejujuran. Kini, setelah badai fitnah itu berlalu, aku dan Raka bisa kembali menata hidup dengan lebih tenang. Kami tidak hanya mendapatkan kembali kepercayaan warga, tapi juga memperkuat hubungan dengan komunitas yang dulu pernah terasa jauh. Usaha jahitanku terus berkembang, dan aku bertekad untuk terus bekerja keras, membangun mimpi-mimpi yang selama ini kutanam dengan penuh harapan. Aku belajar bahwa dalam hidup, meskipun cobaan datang silih berganti, kebenaran dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Aku percaya, dengan iman dan keteguhan hati, aku dan Raka akan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Kini, setelah segala pergolakan dan ujian yang membentuk perjalanan hidup kami, aku berdiri dengan rasa syukur yang mendalam, menatap masa depan yang penuh harapan bersama Raka, putra kecilku yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasiku. Aku menyadari bahwa hidup memang bukan sekadar tentang kebahagiaan tanpa masalah, melainkan tentang bagaimana kita mampu bangkit dan terus melangkah meski dilanda badai. Setiap luka dan air mata yang pernah kami lalui kini berubah menjadi pelajaran berharga, mengajarkan aku arti ketabahan, kesabaran, dan cinta tanpa syarat. Raka yang kini semakin ceria dan percaya diri menjadi bukti nyata bahwa segala usaha dan doa tidak pernah sia-sia. Di rumah sederhana kami yang kini penuh dengan tawa dan harapan, aku dan Raka menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Usahaku sebagai penjahit semakin berkembang, dengan pelanggan dari berbagai kota yang terus bertambah. Aku mulai membuka kelas menjahit bagi para ibu di desa, berbagi ilmu dan keterampilan yang bisa membantu mereka mandiri secara ekonomi. Melalui kegiatan itu, aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bukan hanya karena dapat mengembangkan usahaku, tapi juga karena bisa memberi manfaat nyata bagi orang-orang di sekitarku. Aku belajar bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya terletak pada kemampuan mengatasi masalah pribadi, tetapi juga pada kemampuan untuk mengangkat dan menginspirasi orang lain. Raka tumbuh menjadi anak yang penuh bakat dan kepercayaan diri. Aku selalu mendorongnya untuk mengejar impian dan mengembangkan dirinya tanpa takut gagal atau dihina. Melihatnya berhasil meraih prestasi di sekolah dan lomba seni membuat hatiku mekar dengan bangga. Aku percaya bahwa masa depan yang cerah terbuka lebar bagi kami berdua, asalkan kami terus menjaga integritas dan berpegang pada nilai-nilai kebaikan yang selama ini menjadi fondasi hidup kami. Aku juga belajar membuka hati kembali pada cinta, dan kini aku merasa lebih siap menerima kebahagiaan baru yang datang, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Lebih dari segalanya, aku mengerti bahwa kehidupan adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh syukur dan ketulusan. Setiap pagi aku bangun dengan doa dan harapan, bersyukur atas kesempatan untuk memulai hari baru dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan mungkin akan ada tantangan baru di depan. Tapi aku percaya bahwa dengan iman, cinta,
dan kerja keras, kami bisa melewati semuanya bersama. Aku dan Raka bukan hanya bertahan dari badai, tapi kini kami siap terbang tinggi mengejar mimpi dan membangun kehidupan yang penuh makna. Akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap cobaan yang pernah datang, karena melalui mereka aku belajar menjadi lebih kuat. Untuk setiap orang yang pernah menyakitiku, karena dari mereka aku belajar arti pengampunan. Dan terutama untuk Raka, yang selalu menjadi sinar terang dalam hidupku. Dengan penuh cinta dan keyakinan, aku melangkah ke depan, membuka lembaran baru kehidupan yang lebih cerah, penuh harapan, dan kebahagiaan sejati. Inilah akhir dari sebuah kisah, sekaligus awal dari perjalanan baru yang menjanjikan kebahagiaan dan kedamaian yang selama ini kami dambakan.